Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 210421132 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPA. Baiklah, pada video ini berkaitan dengan materi pembelajaran video pada pertemuan 11, yaitu mengenai ancaman Amerika terhadap negara Indonesia pada acara G20 sebagai bentuk intervensi kedaulatan presidensi Indonesia. Sebelumnya, G20 atau Group of 20 merupakan kelompok informal yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund, IMF, dan World Bank, WB, yang mana G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis, karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Awal mula pembentukan G20 tidak terlepas dari adanya kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi pada saat itu. Pandangan yang mengemuka pada saat itu adalah bagaimana pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mendapatkan solusi permasalahan terkait ekonomi global. Pada tahun 2022 ini, Indonesia secara resmi memegang presidensi Group of 20 G20 selama setahun penuh, yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022 mendatang. Namun, posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 negara perekonomian terbesar di dunia sedang dalam ujian maha berat, di mana Amerika Serikat mengancam akan memboikot KTT G20 di Bali pada akhir tahun ini apabila Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebaliknya, Amerika akan hadir di KTT G20 Bali apabila Indonesia melarang Presiden Rusia Putin untuk datang ke Bali, dan Amerika Serikat akan lebih senang lagi apabila Rusia dikeluarkan dari G20. Tentunya sikap Amerika tersebut didukung oleh anggota G20 lain yang juga merupakan anggota dari NATO. Ancaman itu datang dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang akan memboikot pertemuan G20 apabila Indonesia mengundang Rusia. Makna tersembunyi dari ancaman tersebut yakni Amerika Serikat sedang menegaskan bahwa mereka betul-betul konsisten menjaga sanksi ekonominya terhadap Rusia, di mana kita ketahui bersama Amerika dan Rusia memiliki konflik karena Rusia yang akan menginvasi Ukraina. Diketahui Amerika Serikat dan NATO ingin membangun kawasan militer di Ukraina, maka sebagai bentuk dan tuntutan keamanan, Rusia mengajukan tuntutan yang terperinci kepada Amerika Serikat termasuk NATO agar mereka menghentikan semua aktivitas militernya di Eropa Timur dan Ukraina, serta tidak menginginkan Ukraina bergabung bersama dengan NATO. Indonesia sebagai negara yang berdaulat semestinya tidak boleh untuk diancam. Persoalan Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari urusan perserikatan bangsa-bangsa. Karenanya Indonesia harus sebisa mungkin secara tegas untuk menolak upaya penggiringan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara barat untuk mengambil sikap terkait konflik Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina adalah masalah di antara kedua negara tersebut. Jadi menurut pendapat saya, tidak seharusnya kasus tersebut ikut berdampak pada pelaksanaan G20 nantinya. Mengingat prinsip luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif, yang mana tidak memihak antara satu dari kedua kubu tersebut.
Indonesia bersifat netral. Jadi menurut pendapat saya tidak masalah jika memang nantinya Indonesia akan tetap mengikutsertakan Rusia dalam acara G20. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.